Di dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ke-11. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Oke, kita akan baca bersama 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai ke-11. Judul perikopnya adalah Hidup Orang Kristen. Ya. Mari kita baca bersama ayat yang ke-7, 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang yang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dengan kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Hidup orang Kristen. Judul perikopnya adalah Hidup Orang Kristen. Kadang-kadang di dalam dunia kita gitu ya, dunia makin hari bukannya makin baik, kita melihat bahwa ada hal-hal yang kelihatannya wajar terjadi di dalam dunia ini. Ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ya, akhir dunia kita nggak pernah tahu kapan akhir dunia kan gitu ya. Tetapi kita melihat tanda-tandanya. Kalau kita mau hujan kita pasti bisa lihat, oh akan ada mendung, akan ada angin. Kita udah tahu nih hujan kapan. Tetapi kesudahan dunia ini sudah mulai mendekat. Kita udah melihat tanda-tandanya. Bahkan ada hal-hal yang dunia katakan ini wajar kok terjadi gitu ya. Ini wajar. Nah di Balikpapan sendiri kita lagi konsen, anak saya juga lagi satu yang cowok baru naik SMP. Kami udah wanti-wanti gitu ya. Pokoknya kok suka boleh sama lawan jenis, sama perempuan, sama wanita boleh. Tapi pacaran jangan dulu ya gitu ya. Karena ada fenomena-fenomena yang mengatakan bahwa ya udah nggak apa-apa, pacaran mah wajar-wajar aja, apalagi anak-anak SMP. Gereja menjadi sebuah dilema sih. Di dalam gereja menjadi dilema gitu loh. Karena kita mengajarkan sesuatu yang benar gitu ya. Buat Bapak Ibu semua tempat ini penting juga buat kita. Karena ini parenting juga. Kadang-kadang lihat, oh anaknya situ pacaran gak apa-apa kok, anak sini pacaran gak apa-apa kok. Wajar aja lah anak-anak SMP pacaran. No, saya bilang. Saya ajarkan kepada anak saya. Nanti pacaran kalau udah Koko sudah siap gitu ya. Kalau Koko udah kerja gitu, masa pacaran terus mau pergi nonton minta uang sama papa. Yang mau pacaran kamu apa saya? Kan saya bilang gitu kan. Ya kan, saya ajarkan mereka. Dan kadang-kadang waktu gereja mengajarkan seperti ini gitu ya. Gembala udah koar-koar, udah bibirnya sampai penor gitu ya. Tetap nanti di rumah, mah boleh pacaran? Boleh. Loh, ini katanya gembala, katanya Bapak Pendeta gak boleh. Tapi kok mama bilang boleh? Nah jadi tidak sinkron. Ayo kita bawa juga nilai-nilai apa yang ada di dalam kebenaran Allah gitu ya. Bukan hanya sampai di gereja dan di pintu gereja terus pulang keluar kita bawa kebenaran dunia. Enggak. Harusnya kita tetap bawa kebenaran Allah itu masuk di dalam kehidupan rumah tangga kita dan kehidupan keluarga kita. Harusnya sejalan, jadi tidak sama. Bukan berarti di gereja dan di luar gak sama. Harus tetap sama. Ada hal-hal yang terjadi gitu ya, yang membuat kadang-kadang kita mungkin sebenarnya tidak secara langsung mengajarkan ketidakbenaran itu. Tetapi itu menjadi sebuah kewajaran yang dilihat oleh generasi selanjutnya. Kadang-kadang kalau kita gak sadar pun kadang-kadang kita merasa itu wajar-wajar aja kok. Ya kan? Tapi sebenarnya itu gak wajar. Apa yang menjadi kewajaran dunia? Ya, tidak sama dengan kebenaran sejati. Ya, kebenaran sejatinya seperti apa? Karena bahkan kita lihat nih, ya kalau di luar negeri aja sekarang udah toiletnya 3 kan? Ya kan? Pria, wanita, transgender. Gitu kan? Saya kemarin sempat lihat ada salah seorang mentor saya gitu ya. Dia memvideo, dia bilang, wah luar biasa ya, kapan-kapan bisa masuk toilet wanita. Saya bingung, kok mentor saya begini ya gitu ya, masuk toilet wanita di Amerika dia videokan. Ternyata toilet pria dan wanita jadi satu. Hah? Dia sampai bilang,
Jangan deh, jangan. Dia bilang, dia langsung keluar. Terus dia langsung disclaimer gitu, dia bilang, ini saya masuk ke toilet ini hanya untuk memberitahukan bahwa ternyata di luar sana itu menjadi sebuah kewajaran. Jadi toilet pria dan wanita itu hanya dibatasi oleh mirror, cermin, untuk orang bercermin. Jadi bisa lihat nih, bisa lihat, tinggal noleh gini udah lihat, oh itu wanita, oh ini pria gitu. Karena mereka mengatakan, oh terjadi kesetaraan gender kok, nggak ada masalah kok gitu loh. Dunia udah mengatakan itu udah benar gitu loh. Tapi sebenarnya apakah itu benar? Ya kan? Waktu manusia diciptakan kan Adam dan Hawa aja kan? Nggak ada lagi yang lain kan gitu ya. Nggak ada lagi yang lain. Nah, kebenaran-kebenaran ini yang harus kita sadari sebenarnya. Hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen. Pada sore hari ini saya sama-sama kita ingin belajar mengenai apa yang disebut dengan over qualification prayer. Ya, harusnya tadi saya juga di firman di ibadah yang ketiga mengatakan hidup ini nggak lepas dari doa. Ya, over qualification prayer. Maksudnya seperti apa sih? Ya, over qualification. Kalau kita kerja nih, oh iya lu udah masuk kualifikasi, udah deh, oke. Nah, kualifikasi itu kan berarti udah masuk di dalam standar. No, kita harus naik di atas standarnya dunia untuk masuk menjadi seorang pendoa-pendoa untuk dunia ini. Karena dunia makin hari makin rusak. Ya, kita apa bisa melawan dunia yang begitu besar? Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan mungkin. Tetapi bersama-sama kita berdoa dan kita akan bergerak, kita memperbaiki generasi-generasi selanjutnya. Kita akan melihat ada hal-hal yang akan pastinya berubah. Over qualification prayer. Nah, gini nih, kita ini sedang melayani raja di atas segala raja. Dengan doa-doa kita. Kalau kita mau kerja di hotel bintang 5 aja gitu ya. Bangga kan? Ya kan kerja hotel di bintang 5 gitu. Wah, kerja hotel di bintang 5 aja bangga banget gitu. Walaupun mungkin buat sebagian orang ada yang kerja di hotel bintang 5 hanya sebagai pembuka pintu. Tahu? Pembuka pintu aja bangga loh. Coba Bapak Ibu semua masuk ke hotel bintang 5 gimana? Dibukain pintu kan, selamat sore Pak, selamat sore Ibu, betul? Coba kalau masuk di hotel-hotel budget gitu, lu masuk aja, mau keluar masuk aja, gak ada juga yang bukain pintu kan, gitu kan? Iya kan? Karena kenapa? Standarnya tinggi gitu loh. Mau masuk kerja di hotel bintang 5 aja standarnya tinggi. Dan mereka melakukan segala sesuatunya dengan high over. Ya, tidak seperti dengan orang-orang yang biasa-biasa. Contoh, ibu-ibu pasti suka beli tas gitu ya. Kalau beli tas ke toko-toko yang ya di mall-mall yang branded gitu, ya kan ada yang gambarnya G gitu, mereknya Gentong gitu kan ya. Ya kan? Kalau masuk gimana? Kalau masuk welcome, selamat datang, mereka pakai jas gitu rapi-rapi kan? Ya kan? Terus kasih lihatnya pakai sarung tangan gitu ya kan? Tapi kalau datangnya ke ini mana? Ke Mangga 2 gitu kan ya? Kan pasti gini beda kan? 5.000. Ya. Ci, sini Ci, silakan masuk. Kan beda. Ya kan? Standar pelayanannya beda. Ayo kita juga memberikan sebuah standar pelayanan yang beda. Bahkan kita memberikan sebuah standar doa kita itu harusnya beda. Gitu loh. Karena kita bukan melayani manusia loh. Kita bukan berdoa kepada manusia loh. Kita tapi berdoa kepada Allah yang punya dunia ini. Yang punya segala sesuatunya. Jadi saya menerapkan kepada teman-teman semua di dalam CG saya, di dalam pengembalaan saya bilang, kita sedang berada over qualification, not only prayer, but all of what you do di dalam pelayananmu, kamu harus over qualification. Ya, contoh gini, saya sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan, saya akan melihat nih, saya memberikan sebuah jabatan yang memiliki nilai yang cukup besar di dalam salary gitu ya. Saya pasti akan memanggil dan melihat beberapa orang. Oke, pilih. Oke, Pak, ini Pak 5 orang. Kualifikasinya masuk semua. Rajin ini. Aduh, susah ya. Yang mana ya? Ini semua kualifikasi. Oke, langsung saya lagi sharing lagi. Oke, dari 5 ini siapa yang lebih daripada 5 ini? Oke, akan muncul kan? Dia akan menjadi over qualified di atas rata-rata. Nah, hidup kita juga jangan menjadi hanya oke ya Tuhan, saya cuma berdoa, saya udah berdoa. Good, berdoa itu harus jadi nafas. Itu berdoa itu nggak boleh disuruh-suruh lagi ya. Harus jadi sebuah nafas dan nadi dalam hidup kita. Saya ajarkan loh kepada anak-anak saya juga. Dan juga saya harus hidupi dong.
Ya kan, saya ngomong seperti ini, bagaimana menjadi seorang pendoa, saya juga harus mengajarkan kepada hidup menghidupi ini juga gitu loh. Nah di dalam rumah tangga saya gitu, saya punya kebiasaan seperti ini. Pagi bangun, kita saat teduh bersama-sama sendiri-sendiri, habis itu sebelum ke sekolah kita berdoa bareng. Berdoa bareng, selesai, saya memberkati anak-anak juga dan istri. Habis itu malam, biasanya kita juga bangun mesbah keluarga. Kita nyanyikan pujian, terus kita berdoa. Habis itu setelah istri mulai berdoa, anak-anak berdoa, baru saya tutup dengan doa. Itu terjadi bukan hanya di rumah. Contoh kita pergi liburan, harus juga. Ataupun kalau saya lagi ada di luar kota, beda negara, beda waktu, itu tetap saya harus lakukan. Jadi di Indo lagi malam, di sana lagi subuh, ya udah telepon. Video call, kan sekarang bisa video call gitu ya. Saya tetap lakukan seperti itu. Kadang bisa, istri saya ngingatin saya. Tiba-tiba lagi sibuk-sibuk, perbedaan waktu, saya lupa. Tiba-tiba telepon masuk. Yang telepon bukan istri saya, anak saya biasanya telepon. "Pa, doa yuk." Gitu. "Oh iya, mami mana?" "Oh mami lagi toilet gini." "Oh oke, tunggu mami ya." Nah, mereka anak-anak bisa mengingatkan. Gitu loh. Atau kadang-kadang udah liburan, udah capek, udah saking happy seharian, capek, pengen istirahat di hotel kan. Udah pada rebahan semua, anak-anak tiba-tiba bisa bangun tuh, anak saya yang cewek gitu. "Ma belum doa loh." "Oh iya belum doa ya, ayo kita doa." Nah, ini menjadi sebuah habit yang bagus. Harus ada over. Kita ini sedang diperhatikan oleh dunia. Ya, kita ini sedang diperhatikan oleh dunia. Waktu kita jatuh, semua orang bilang, "Loh kapok kok sama nih orang Kristen mah begini memang," gitu ya. Karena itu, kalau bisa taruh kualifikasi kita di atas. Sehingga gitu ya, orang itu kalau mau memanah kita, mau cari sesuatu kesalahan, gak ketemu, gak sampai gitu panahnya. Gitu loh. Saya pun belajar seperti itu. Ya, saya menaruh sebuah kualifikasi dalam kehidupan saya tinggi banget gitu. Sehingga saya tahu tidak ada celah buat iblis untuk memberikan sebuah hal untuk menjatuhkan kehidupan saya. Ya, poin yang pertama di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Poin yang pertama yang ingin saya ajarkan, ya apa yang wajar belum tentu benar. Di poin pertama, kewajaran dunia tidak sama dengan kebenaran sejati. Ya, lihat jati diri yang sejati. Di tengah kewajaran dunia, jati diri yang sejati. Apa jati diri yang sejati? Kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup sebagai orang Kristen. Ya, anak-anak Tuhan loh. Sadar gak sadar kita ini anak-anak Tuhan. Boleh senggol kanan kirinya, kamu ini anak Tuhan loh. Ya. Nah, kita lihat di sini, di segala sesuatu karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita lihat habis itu di ayat ke-8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain loh. Tadi berbicara mengenai doa dan pada sore hari ini juga kita berbicara mengenai over qualification prayer. Pendoa yang over qualification. Kok tiba-tiba muncul di ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini berbicara mengenai doa atau kasih. Gitu kan ya. Tidak ada hal yang tidak berhubungan dan tidak bersambung di dalam setiap pembicaraan kita. Ya. Di sini pun ditulis ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Setelah itu baru dilanjutkan sesuatu yang berbeda. Tetapi itu selalu saling berhubungan. Kita lihat gini nih. Saya kalau lagi ngobrol gitu ya. Ngobrol dengan seorang, filmnya bagus loh ya. Wah filmnya bagus, seru loh ya. Terus tiba-tiba saya ngomong, tapi KFC di bawah kayaknya enak. Nyambung gak? Kan gak nyambung. Ya kan tiba-tiba ngomong terus saya ngomong KFC yang di bawah. Kan gak nyambung. Nah kalau saya ngomong, ini filmnya bagus ya. Iya, nah tadi di dalam film itu ada restoran tuh, restorannya kayak enak. Tetap nyambung kan? Ini loh firman Tuhan berbicara seperti itu. Walaupun kelihatannya gak nyambung, tapi konteksnya masih sama masuk di dalam doa. Ya, masih sama. Kuasailah supaya kamu dapat berdoa, tetapi yang terutama waktu kamu berdoa, kamu tetap harus mengasihi orang dengan sungguh-sungguh. Ya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berikan tumpangan kepada seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Wow. Ayo. Ini udah 5 kali ibadah. Udah dari bulan berapa kok 5 kali ibadah ini ya?
Juni Juli ya, oke. Wow, luar biasa ya. Balikpapan nanti mungkin bulan November baru mulai persiapan untuk 5 kali ibadah. Nah, yang dipersiapkan adalah bukan hanya segala sesuatunya di dalam pelayanan, tetapi hati dari para pelayan-pelayan juga harus dipersiapkan kan? Ya, ada juga loh. Waduh, kok 5 kali ibadah, gempur nih pelayanan nih, ya kan? Gitu, ya kan? Ada juga orang yang bersungut-sungut loh dalam melayani. Ayo, saya tahu kok di tempat ini nggak ada orang yang bersungut-sungut kan? Nggak ada kan? Nggak ada lah ya. Boleh senggolkan kamu nggak bersungut-sungut kan gitu ya? Kamu nggak bersungut-sungut, ya? Ya. Memang ada beberapa orang bilang, loh kok lebih baik kan berdoa, lebih baik kan duduk diam di dalam kaki Allah daripada kita sibuk untuk melayani, sibuk untuk ini untuk itu. Oke, mungkin orang itu mengambil sebuah firman Tuhan Maria dan Marta, ya kan? Maria duduk di bawah kaki Allah gitu, terus Marta sibuk sana sini, terus Marta bilang kepada Yesus, ini loh Maria duduk-duduk aja, suruh saya bantu saya. Terus Tuhan mengatakan Maria sudah mengambil yang terbaik daripadanya, ya kan? Oh ini kan lebih baik kita berdoa aja kok, nggak usah melayani. Ya nggak gitu juga. Contoh, kalau Bapak Ibu semua, teman-teman semua tempat ini ya, punya anak waktu masih kecil gitu, pengennya apa anak-anak? Duduk dong, ya kan, dengar dengan papanya kan, ya kan? Seneng, anaknya lagi duduk mainan dengan sama papa sama mamanya, duduk di situ, ya. Tapi kalau coba anaknya udah umur 25 tahun gitu, duduk di pangkuan papanya atau mamanya, lucu gak? Lo kerjalah, ya kan? Kamu udah tua loh, udah 25 tahun, udah dewasa, ya kerjalah, ya kan? Wajarlah seperti itu. Itu juga dalam kehidupan kita. Ada waktunya memang kita duduk diam di bawah kaki Allah. Ada waktunya juga kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Kehendak Allah apa yang terjadi dalam hidup kita? Yaitu di dalam pelayanannya. Tuhan taruh kita di dalam gereja Mawar Sharon di Samarinda bukan karena sebuah kebetulan. Ya kan? Ada yang datang ke sini ini karena nyasar? Nggak ada kan? Ya mungkin ada loh. Tapi nyasar pun pasti saya percaya Tuhan punya rencana kok buat kita. Ada di gereja Mawar Sharon Balikpapan. Dia mau ke tempat lain. Terus dia lihat, ada gereja gitu ya. Dia masuk. Ternyata bukan gereja yang mau dituju. Ya udah, tapi jadi tertanam. Ya kan ada sebuah rencana, bahkan melayani juga gitu. Saya melihat ada anak-anak CG saya seperti itu. Nah itu ada hal-hal yang memang, ya seperti itu. Memang ada waktunya untuk melayani. Ada juga waktunya untuk berdiam diri, berdoa. Ya. Nah, poin yang selanjutnya ingin saya ajarkan seperti ini. Yang kedua, di ayat yang ke-10, lalu layani seorang akan yang lain, masuk ke ayat ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan kepada Allah. Ayat yang ke-11a. Tadi di ibadah yang kedua saya mengatakan, menjaga kata, menenangkan hati. Menjaga kata, memenangkan jiwa. Ternyata kita bisa lihat lagi di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-11 ini. Ternyata menjaga kata menuntun kita untuk melihat buah. Menjaga kata menuntun kita untuk melihat buah. Subpoinnya apa? Jangan menjadi orang yang membatalkan doa. Loh kok bisa sih? Kok bisa? Kita ini menjadi orang yang membatalkan doa. Sadar gak sadar? Kita bisa jadi orang yang membatalkan doa loh. Kita bisa masuk dalam ruang doa kita penuh dengan iman. Kita bisa masuk, Tuhan saya percaya janjimu. Ya dan amin. Gitu kan. Visimu besar dalam kehidupan saya. Proyekku berhasil Tuhan. Ya kan. Bisa punya iman yang segede itu. Bisa berdoa dengan begitu antusias dan percaya kepada Allah. Keluar dari ruang doa. Dengar berita. Ya kayaknya gak mungkin Tuhan. Batal loh doa kita. Kita membatalkan doa kita sendiri. Jangan jadi orang-orang yang membatalkan. Atau jangan-jangan kita membatalkan doa orang lain. Datang mungkin orang-orang, saya percaya nih Tuhan pegang kendali dalam hidup saya. Masalah-masalah saya pasti akan selesai. Yakin lo? Yakin lo? Gimana sih harusnya kita menguatkan kan? Yakin lo? Gak mungkin lah gitu. Kayaknya utang lo masih banyak, gak mungkin selesai. Gitu, 7 turunan juga gak kelar-kelar. Ya udahlah gitu, mungkin lompat aja dia di jembatan situ kan. Nah harusnya kita menjadi orang-orang yang menjaga kata, kita akan melihat buah. Saya mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam waktu saya mulai menjaga kata. Ya,
Um, ini menjadi sebuah kesaksian yang gak pernah mungkin saya lupakan sih dalam kehidupan saya, bahkan kehidupan istri saya, dan saya menceritakannya kepada anak saya juga, bahwa kamu ini adalah kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Awal pernikahan kami divonis dokter tidak bisa memiliki keturunan. Kami gak bisa memiliki keturunan. Dokter udah bilang, cek sana sini, dokter bilang gak bisa. Saluran telurnya istri kamu menyempit, gak mungkin bisa punya keturunan secara normal. Gitu. Jadi ya udahlah, lupakan aja memiliki keturunan secara normal. Kalau bisa kamu lakukan ya adalah bayi tabung aja, katanya dokter. Wah, tanya ke dokter yang lain sama juga gitu. Sedihlah kami kan, gitu kan. Tuhan bilang, Tuhan janjimu itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Apakah seperti ini gitu? Tapi kami tahu waktu kami mulai berdoa, kami berlutut di ujung ranjang kami ingat banget di ujung ranjang itu. Kami berdoa, kami juga sampaikan kepada pemimpin kami, gembala kami, terus juga gembala family juga, terus gembala lokal kami juga. Kami berdoa, doakan ya gitu. Kami juga ngomong kepada orang tua kami bersepakat berdoa bersama-sama. Ya, ada orang yang bilang, udahlah, coba cek aja lah ke dokter ini nih, bisa nih buat bayi tabung nih. Pernah kepikiran, cuma saya jaga mulut saya. Saya juga nggak sampai ngomong, ya udahlah, kita ke ini aja deh, ke dokter aja deh, udahlah, kita nyerah aja lah, yang alami, yang penting kita punya dokter. Enggak, saya jaga benar mulut, karena saya tahu setiap perkataan yang keluar dari mulut saya itu bisa menjadi sebuah rema yang terjadi. Makanya firman Tuhan terjadi karena waktu kita mulai membaca firman Tuhan dan mendengarkannya dan menjadi rema. Ya kan? Daripada saya mendengungkan sebuah rema yang tidak benar dalam hidup saya, mendengungkan sebuah hal yang tidak benar dalam hidup saya dan menjadi rema yang tidak baik, bahkan bukan buat saya saja, tapi buat diri saya, mending saya perkatakan hal-hal yang baik. Enggak kok, kita percaya, kita terus berdoa, yuk, kita terus berdoa. Tuhan pasti akan berikan jawabannya terbaik. Puji Tuhan. Setelah beberapa lama, positif. Senang kan? Positif. Coba kalau waktu tahun 2021, 2020, saya positif, lari semua. Positif apa kan gitu ya. COVID mungkin ya. Nah, positif. Wah, hamil gitu ya. Wah, kami senang sekali. Kami ngomong kepada orang tua, kepada gembala, kepada pemimpin kami. Ya dong, doanya udah dijawab dong ya kan. Nanti waktu minta doa, kasih tahu doanya udah dijawab, diem aja ya gembalanya terus doakan kan. Ini dijawab gak gitu kan ya. Terus enggak, kita kan juga ngomong kepada gembala kami, kepada pemimpin, kepada orang tua. Ya, di dalam perjalanannya waktu, ternyata tidak semulus itu juga gitu. Ya, saya tahu banget gitu apa yang menjadi pergumulan kami. Kehamilan 3 bulan atau 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan saya lupa, segituan. Kita cek ke dokter, kan tiap 2 minggu kan ngecek, tiap 2 minggu ngecek gitu kan ya. Ternyata dokter bilang, janinnya gak bertumbuh. Kantung ini, di sini di rahim, janinnya udah jatuh. Jadi gak di tengah-tengah lagi, udah jatuh. Sedih banget buat kami. Ini kerinduan kami, punya anak yang pertama, jatuh lagi. Jadi harus cepat-cepat dikuret, harus cepat-cepat dikeluarkan. Kami kembali lagi masuk di dalam ruang doa kami. Di ujung ranjang itu kami berlutut lagi, kami minta kehadirat Tuhan untuk terus menguatkan kami. Kami tahu kok, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Tuhan berjanji, Tuhan akan genapi. Tuhan berjanji, Tuhan akan genapi. Ya, orang-orang di sekeliling, orang tua bahkan sudah bilang, udah kuret aja. Saya sampai dalam hati ini mikir, Tuhan, kalau nggak dikuret gimana ya? Saya juga khawatir terhadap ini dong, jiwa istri saya kan gitu ya. Terhadap kesehatannya, terhadap segala sesuatunya. Tapi waktu kami berdoa, impresi Tuhan tuh begitu kuat dalam hidup saya. Jangan. Gitu lah, maksudnya percaya saja, percaya. Saya ngomong sama istri saya, tetap percaya ya. Tapi ini gimana gitu. Percaya aja. Orang tua ngomong gimana? Sudah. Bilang aja sama mama, sama semua, tenang dulu gitu. Berjalan, saya bilang kasih saya waktu untuk kita terus berdoa. Waktu itu kita minta 2 minggu. 2 minggu itu saya bilang, Tuhan benar gak ya keputusan saya untuk ambil waktu 2 minggu? Atau jangan-jangan bukan hanya janin aja, tapi nyawa istri saya juga
menjadi taruhannya. Kita bilang sama istri, oke sepakat. Ya di dalam situ itu kita nggak berani ngomong sesuatu mengenai hal-hal yang membatalkan doa kami sendiri. Setelah 2 minggu kemudian, akhirnya kami datang kembali ke dokter, terus dicek lagi, dokter, kaget dokternya. Loh, ada detaknya kok. Bertumbuh nih, dari ukuran sekian jadi ukuran sekian. Wah, puji Tuhan sekali. Ada hal-hal yang saya tahu bahwa manusia tidak bisa melakukannya. Tapi pada saat mulai kita berdoa di sana, ya itu tadi saya katakan, Tuhan jangan sampai mulut ini loh Tuhan. Ya, kalau tiba-tiba dalam hati ini ada sesuatu perkataan yang tidak benar gitu, kadang-kadang saya udah tepuk-tepuk mulut saya sendiri. Tuhan jangan sampai saya ini mendukakan Roh Kudus dan saya membatalkan setiap doa-doa yang saya sampaikan, yang saya panjatkan, yang saya taruh di bawah kakimu. Itu poin yang kedua, menjaga kata akan menuntun kita melihat buah. Ya, menjaga kata menuntun kita melihat buah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya tahu ini semua karena menjaga kata. Saya melihat satu lagi bagaimana saya sama istri gitu ya, bukan dari keluarga yang lahir dari keluarga Kristen. Jadi orang tua dari istri juga memang belum ke gereja gitu ya. Dan yang kami lakukan apa? Kami terus berdoa. Kami datang kalau papa mertua atau mama mertua lagi sakit, kami datang, kami doakan. Kami datang, kami doakan gitu ya. Sehingga suatu saat kemarin, bulan Februari kemarin gitu ya, papa mertua eksiden, lagi nyebrang, ditabrak sepeda motor, pendarahan di kepala gitu, di kepala sana pendarahan. Satu hal yang saya ingat gitu, saya lagi ada di tempat lain, saya bawa ke rumah sakit terus saya pergi, waktu papa mertua sadar, langsung mama mertua suruh istri saya, telepon saya. Telepon Willy cepat, istri saya bingung, kenapa telepon Willy? Gitu kan ya, cepat telepon Willy. Kita berdoa dulu katanya gitu. Wah saya bilang, istri saya langsung kaget, langsung telepon saya, kita berdoa. Itu loh, walaupun saya tahu, orang-orang bilang, papa kamu keras lah, inilah, itulah. Saya tahu kok, suatu saat akan ada waktunya Tuhan akan menjamah. Ya, Tuhan akan jamah. Di situ mulai berdoa, kita mulai berdoa, masuk ruang ICU, operasi 2 kali, pembukaan di kepala gitu. Dan setiap kali selesai operasi, saya masuk ke ruang di kamar itu, saya cuma ngomong gini, Pak, ayo kita doa yuk. Dalam kondisi setengah sadar, dia langsung pegang tutup tangan gini, dia pegang, terus ayo berdoa. Wow, saya tahu hatinya udah mulai lembut. Ini dari buah-buah di mana kita menjaga. Saya ngomong sama istri, ini loh buah-buah kita menjaga perkataan kita. Ya, kita nggak ngelawan papa juga, kita nggak ngelawan mama dengan keras, kita nggak argumentasi gitu kan ya. Ini loh buah-buahnya kita akan lihat. Walaupun mungkin ini buahnya kelihatannya masih kecil, tapi akan terus menjadi matang kok. Amin. Itu akan juga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua di tempat ini. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah seperti ini. Yang ketiga, dikatakan seperti ini. Jika ada orang yang berbicara, tadi yang A itu, terus yang B, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Di sini dikatakan, ayo jika ada orang yang mau melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan kepada Allah. Poin yang ketiga adalah mulut berdoa, kaki melangkah. Ya, mulut berdoa, kaki melangkah. Maksudnya apa? Kok mulut berdoa, kaki melangkah gitu loh. Ternyata doa kita akan menjadi lengkap dengan tindakan. Doa kita akan menjadi lengkap dengan tindakan. Ya, doa kita akan menjadi lengkap dengan tindakan. Karena waktu kita mulai berdoa dan kita mulai keluar dari ruang doa kita, dari kamar kita, waktu kita mulai melangkah dan bertemu dengan orang-orang, disitulah buah-buahnya akan terjadi. Kita nggak pernah tahu, orang nggak akan pernah tahu kita berdoa buat orang lain, betul? Waktu kita mulai menjangkau mereka, waktu kita mulai in touch dengan mereka, waktu kita mulai bersentuhan dengan mereka, itulah yang terjadi. Ada sebuah hal di dalam hubungan yang membuat doa-doa kita itu bisa
lebih powerful. Saya tahu doa kita itu juga udah powerful. Tapi kita lihat nih, Yesus sendiri aja setelah berdoa dia melangkah keluar untuk melayani orang-orang. Ya kan? Yesus tidak hanya berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Berdoa, melangkah keluar, melayani orang. Berdoa, melangkah keluar, melayani orang. Apalagi kita, waktu akan ada KKR contohnya gitu. Tim doa kan kenceng banget berdoa kan? Berdoa, berdoa, berdoa. Setelah itu kita lakukan apa? Menjangkau. Ya kan? Saya ingat banget dulu kalau kita masih di Surabaya gitu. Waktu mau KKR, ya kita bagikan flyers, brosur-brosur itu. Datang ke rumah-rumah loh, ketok-ketok. Kasih brosur gitu. Keliling di kompleks gitu ya. Nah itu hal-hal yang kita kerjakan dulu waktu di Balikpapan pun seperti itu ya. Ya ketok-ketok gitu ya, dikejar anjing gitu. Ada loh cerita-cerita gitu, tapi on fire banget mereka gitu loh. Ternyata ada buah-buahnya. Ada hal-hal yang waktu kita mulai melakukan dan kita melakukannya dengan tindakan, percaya Tuhan akan membuat melipat gandakan setiap doa-doa kita. Install I like you like Jesus do. Wow, seperti apa tuh? Seperti apa? Nah, ternyata saya ini orangnya, kalau orang dibilang ramah ya mungkin seperti itu ya. Saya suka senyum sih, gitu ya. Suka senyum sama siapa aja gitu ya. Sama orang-orang yang tidak saya kenal pun saya senyum gitu. Ya, sampai saya itu kadang di airport gitu ya, berdiri dengan orang yang gak saya kenal, tiba-tiba saya senyum, dia senyum, kita langsung nyapa kayak teman lama. Terus habis itu tiba-tiba istri saya setelah kita pergi nanya, siapa? Nggak tahu, saya nggak kenal gitu, saya pikir gitu. Ya, nah ada hal-hal yang baik loh ternyata. Ya, ayo, saya pernah mengalami seperti ini. Jadi waktu saya duduk di airport gitu, saya lagi duduk di airport, tiba-tiba ada seorang anak muda yang juga lagi duduk di airport itu. Terus saya sapa lah dia. Bro, mau kemana gitu. Padahal udah tahu gate-nya sama kan gitu ya. Ya udahlah basa-basinya kita lah gitu ya. Akhirnya udah tahu mau ke Bali. Oh iya sama, gue juga mau ke Bali. Ya udah duduklah kita ngobrol gitu. Terus dia langsung tembak gini. Ih orang GMS ya? Hah? Saya bingung. Emangnya saya pakai baju ada lambang GMS kah? Di sini ada tulisannya apa gitu. Terus saya lihat-lihat. Kok tahu saya bilang gitu? Pernah ke gereja Mawar Sharon Balikpapan? Enggak. Pernah ketemu di gereja Mawar Sharon Surabaya? Enggak, dia bilang. Kok bisa bilang, kok tahu saya di Mawar Sharon? Saya bilang gitu. Ya, orang Mawar Sharon tuh ramah-ramah, semua orang disapa katanya gitu. Ya, ayo boleh mau ke kanan kiri. Kamu harus jadi orang yang ramah loh. Ya, itu cerminan, itu jiwanya Mawar Sharon banget loh itu. Jiwanya Mawar Sharon, sampai orang luar sendiri aja ngomong kayak gitu. Ya, sampai orang luar aja ngomong gitu. Ya orang-orang Samarinda, GMS Samarinda saya tak percaya kok. Orang GMS Samarinda ini juga ramah-ramah semua. Ya, amin. Nah, itu suatu hal yang saya kaget juga. Oh iya ya, ternyata orang di luar sana melihat orang Mawar Sharon itu ramah-ramah. Itu menjadi sebuah nilai tambah loh buat kita. Ya, bahwa kita membawa kabar baik dengan keramahan kita. Yaitu, waktu pada saat kita mulai berdoa, kakinya harus melangkah keluar dong. Ya kan? Bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang dengan di dalam ruangan kita, dalam ruangan doa kita. Suatu saat saya juga pernah, ya ini suatu cerita gitu ya. Saya datang gitu ke sebuah restoran gitu. Saya kan suka senyum tadi saya katakan. Jadi saya senyum lah kepada seorang tante gitu. Seorang tante sama suaminya masuk ke restoran itu saya senyum. Malam tante, malam. Terus dia liatin saya, terus dia langsung ngomong gini. Yang jual daging ya? Dia nunjuk saya gitu. Yang jual daging. Suaminya udah bilang, saya bilang, oh bukan tante. Suaminya udah bilang, bukan. Iya beneran nih mukanya yang kayak jual daging. Saya pikir, saya penjual daging gak gitu. Saya bilang, ya udahlah gak apa-apa. Yang penting saya ramahkan kepada orang gitu ya. Nah ternyata saya baru tahu gitu ya. Saya sudah menginstal I like you. Sebelum saya tahu ternyata ini is the magic words for me. Gitu ya. Ini sebuah magic words buat saya. Maksudnya seperti apa? Boleh espronya berdiri sebentar? Kesini boleh? Ke depan ya. Oke. Setiap kali saya ketemu dengan orang, waktu saya mulai bersalaman dengan dia, saya udah taruh dalam diri saya, I like you. Saya udah mulai suka dengan dia terlebih dahulu. Mau dia suka dengan saya kah? Atau dia gak suka dengan saya, I don't care. Pokoknya saya harus suka juga dulu dengan orang itu. Saya menginstal diri saya, ternyata it's the magic words for me. Gitu ya. Dan it's work. Dan itu bekerja buat saya. Waktu saya katakan,
dalam hati aja, saya nggak usah ngomong I like you gitu kan. Ntar dia pikir, dia mau cowok sama cowok kenapa ini ngomong-ngomong I like you. Homo kali gitu ya. Nah, saya ngomong dalam hati saya. Saya pasti akan senyum, saya akan ngomong I like you dalam hati. Thank you ya, berikan tepuk tangan dulu. Karena kenapa? Saya baru tahu waktu saya mulai mempelajari semua bagaimana Yesus bekerja dalam pelayanannya. Yesus bukan menginstal I like you lagi di dalam dirinya. Yesus itu sudah menginstal I love you di dalam dirinya. Love yang universal, love yang begitu besar. Ya kalau enggak bagaimana orang-orang itu tersentuh dengan jamahan Yesus. Bagaimana orang-orang itu bisa mengenal Yesus bahwa Yesus itu penuh dengan kasih, Allah itu penuh dengan kasih. Iya kan? Kalau Yesus tidak mencerminkan kasihnya kepada orang-orang. Saya mulai menginstal itu. Saya mulai tahu bahwa ternyata ini saya pakai juga di dalam, ternyata ini saya gunakan juga di dalam setiap pelayanan saya. Dan saya tahu itu membawa kebenaran demi kebenaran yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Ya, ada hal-hal yang memang kelihatannya ini nggak terlalu works mungkin kok. Jangan ngomong seperti itu. It works. Tadi malah di ibadah yang kedua Koan bilang ya bahwa Koan datang ke suatu tempat gitu ada orang-orang yang suka dengan mancing gitu ya. Koan mulai menyukai mancingnya gitu ya. Ternyata ada sebuah hal yang mirip-mirip juga seperti itu kok. Gitu ya. Ternyata ada satu lagi nih, the magic words. Setiap orang-orang, manusia itu seperti ini loh, pola pergerakan otaknya itu seperti ini. Dia akan suka dengan orang-orang yang menyukai hal yang sama. Dia akan suka dengan orang-orang yang menyukai. Jadi saya nggak bisa main golf sih, gitu ya. Saya ketemu dengan orang yang suka main golf contohnya. Gitu ya, saya ketemu dengan mereka, ada satu anggota CG suka main golf, tapi saya nggak bisa main golf gitu. Jadi saya gimana masuknya ya gitu ya. Koan tadi ngajarkan kita, oh ya mulai belajar, oh ya. Saya melihat, oh iya betul juga ya. Kalau saya lakukannya seperti ini. Wah suka main golf ya kok? Oh iya suka, dia pasti ngomong gitu kan. Oh iya suka main golf. Saya sih nggak bisa main golf, tapi tetangga saya bisa main golf kok. Gitu. Nyambung kan? Pokoknya gini loh, ada hal-hal yang kira-kira seirama dan senada dengan orang-orang. Karena cara kerja otak seperti itu. Tuhan taruh sebuah hal-hal yang ada di dalam pikiran kita. Itu menjadi sebuah mirroring. Gitu loh. Manusia itu suka memirror. Mencerminkan satu dengan yang lain. Kalau dia merasa, saya sama ya. Kita kan familiar kan dengan mirror di dalam kita kalau bercermin kita senang kan lihat muka kita senyum-senyum gitu kan ya. Senyum saya kan senang. Saya sampai dimarahin sama istri saya tuh. Waktu pesan kacamata gitu. Saya pesan kacamata pakai terus saya senyum-senyum di kaca gitu. Istri saya, "Lu kayak orang gila," katanya, "ini di tempat umum nih," gitu ya. Ya karena saya suka melihat cerminan saya sendiri. Karena manusia seperti itu. Suka melihat sesuatu yang sama. Nah, ternyata the magic words yang kedua yang saya lakukan, walaupun kadang-kadang saya tahu saya tidak punya di bidang itu, kayak keahlian di dalam bidang olahraga tertentu, saya akan mencari sesuatu yang bisa membuat berhubungan dengan orang lain. Yaitu apa? Sama dong, iya sama dengan tetangga saya Pak, oh sama dengan anak CG saya Pak, gitu. Ya saya punya dua magic words, pertama I like you, yang kedua adalah sama dong, sama Pak. Gitu, sama walaupun bukan saya yang lakukannya, adalah siapa gitu orang-orang di sekeliling saya yang sama dengan hal itu. Ternyata itu membawa sebuah dampak di dalam pengembalaan saya. Ya, saya ajarkan juga. Ingat loh ya, ingat ini ada anak-anak CG saya tempat ini gitu ya. Ya, CGL saya juga biar belajar ya. Nah, kita melihat bahwa ternyata Tuhan sudah memberi sebuah hal-hal yang baik loh dalam pikiran kita, ya. Cara kerja otak, bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu di dalam pikiran kita. Berikan sebuah gambaran-gambaran yang baik dalam hidup kita. Saya kembali lagi di awal bahwa ternyata apa yang wajar belum tentu benar kan, gitu loh. Ya hati-hati. Kalau kita mau tahu tadi saya di ayat di ibadah yang sebelum ini, ibadah ketiga gitu. Ayo lihat sebuah gambaran yang besar dalam kehidupan kita. Gambaran yang besar kita itu tidak pernah terlepas dari sebuah puzzle yang terus akan terhubung dengan orang lain.
yang terhubung bagaimana kita mendoakan mereka, yang terhubung bagaimana kita berhubungan dengan secara langsung, in touch secara langsung gitu ya. Ini dipakai oleh orang-orang yang tahu bagaimana menggunakan kemampuan otak mereka. Salah satunya adalah dipakai oleh orang-orang yang bergerak di dalam sinematografi. Tahu? Orang buat film gitu ya. Orang buat film. Kenapa film itu layarnya gede? Kalau nonton film layarnya besar kan di bioskop kan? Ya kan? Layarnya besar gitu. Terus habis itu tadi saya ngomong waktu sama-sama teman anak-anak OG. Ayo kalau habis nonton film superhero, Superman. Ya, Bapak Ibu ada yang suka nonton film Superman gitu? Kalau keluar dari bioskop jalannya kayak apa? Kayak Superman kan? Gagahnya gitu kan? Ya kan? Walaupun baru pergi fitness 2 bulan gitu kayaknya udah kayak Superman aja gitu. Iya kan? Karena gambarannya besar. Gitu loh. Kalau kita nggak punya gambaran besar daripada Allah kita, bagaimana kita bisa bangga berjalan bersama dengan Allah kita? Kita nggak punya, kadang-kadang kita punya gambaran besar. Jangan-jangan kita melihat gambaran Allah itu apa? Dari handphone kita. Bayangkan, nonton film horor. Ya kan? Sudah tahu nonton film horor menakutkan, mau aja dibodohin kan ya. Untuk penakut-nakut saya juga mikir, kok saya mau ya dibohongin ya, dibodoh-bodohi dengan film-film seperti itu gitu. Nah, nonton film horor kalau di bioskop gitu ya, kan besar gitu. Terus takutnya sampai kapan? Sampai malam kan? Gak berani ke toilet sendiri kan? Gitu kan? Ya kan? Nah, coba kalau nonton film horornya di HP. Terus habis itu hitam putih gak ada suaranya lagi. Gak seru kan? Iya kan? Gambarannya tidak besar. Tidak terjadi hal yang besar. Tidak ada gambaran-gambaran yang besar yang membawa gambaran itu masuk di dalam dan menjiwai kita. Gitu loh. Ayo miliki gambaran yang besar. Apa yang Tuhan inginkan? Supaya apa? Supaya gambaran itu tuh masuk di dalam kehidupan kita dan kita bangga. Kita nonton film superhero aja kita bisa bangga kok keluar. Nonton film apa itu? Fast Furious gitu. Pulang-pulang pengen jadi pengebut semua kan ya? Pembalap semua habis itu. Ya kan? Ya, kita pengen masuk menjadi sebuah tokoh utama dalam kehidupan film itu. Padahal kita ini adalah tokoh utamanya dalam setiap kehidupan kita. Iya kan? Contoh, saya gitu. Saya adalah tokoh utama dalam film saya, dalam kehidupan saya. Kalau film mengenai saya gitu, mengenai Welly gitu, dia akan surut, Tuhan akan lihat, wih tokoh utamanya Welly nih. Gimana perjalanan hidupnya ya? Langsung di zoom dalam hidup saya. Walaupun mungkin saya dalam pelayanan bertemu dengan banyak orang. Tetapi zoomnya pasti akan masuk ke saya. Gitu loh. Iya kan? Kita ini sudah jadi pemeran utama di film. Di filmnya kita juga sutradaranya loh. Tuhan mempersiapkan kita ini untuk menjadi sutradara-sutradara terbaik. Tuhan udah merencanakan segala sesuatu. Ini nih, blueprintnya nih. Filmmu ini nanti film kehidupanmu itu film action, film romantis gitu-gitu. Kita ini menjadi sutradara yang terbaik. Ya. Kalau kita lihat kehidupan orang Kristen, ayo jangan jadi yang rata-rata. Ya. Kalau kita udah jadi sutradara yang terbaik, saya punya kenalan seorang coach gitu ya. Untuk atlet sepak bola yang bertanding kemarin itu. Ya U20 kah U17 itu. Dia tanyalah kepada mereka. Bayangkan. Mereka waktu lagi di coaching gitu. Coba kalian bayangkan ya. Kalian nanti akan bertemu dengan Thailand. Memang rivalnya Indonesia kan Thailand gitu. Thailand. Nanti setiap orang bayangkan. Kalian waktu pada saat mau menendang dan kalian gol. Bayangkan kalian menang di sana. Setiap orang suruh bayangkan. Kasih waktu 5 menit. Setelah bayangkan, oke. Kamu tadi bayanginnya apa? Ya coach, waktu saya tendang gitu, bolanya ke kiri, ke ujung gawang. Dan kipernya gak dapet tuh. Gol coach, oke good. Gitu ya. Yang sebelah, waktu saya tendang, lurus ke depan dan kencang banget. Gak sempat ditangkap sama kipernya. Good. Terus selanjutnya ditanya juga yang lain-lain sampai yang terakhir ditanya. Terus kamu gimana? Coach, waktu saya tendang, bolanya ketangkap. Loh, gimana sih bolanya ketangkap? Kamu sedang membayangkan loh. Kok bisa bolanya ketangkap? Padahal bayangan aja kan. Kenapa gak bayangkan yang bagus? Kenapa gak membayangkan sesuatu keberhasilan? Gitu loh. Kenapa harus bisa membayangkan kegagalan dalam kehidupan kita? Harus punya gambaran yang besar. Karena kita tahu Yesus sendiri merencanakan visi yang besar di dalam kehidupan kita.
Bukan kacang-kacangan loh, bukan abal-abal loh. Ya kan? Kalau merencanakan suatu, ayo lihatlah hal-hal yang baik yang Tuhan taruh dari kehidupan kita dari kecil sampai dengan kehidupan kita nanti di masa mendatang. Kita akan melihat kok, ada hal-hal yang memang Tuhan pasti akan membawa perencanaan-perencananya jadi dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang over qualification in the prayer, in the all of things, dalam segala hal. Terutama di dalam doa, karena kita tahu hidup kita tidak akan pernah lepas dari doa. 3 poin yang ingin saya bagikan tadi, apa yang wajar belum tentu benar. Terus yang kedua, menjaga kata, menuntun kita melihat buah. Saya minta teman-teman PAW untuk bisa bangkit bersama-sama dengan saya. Yang ketiga adalah mulut berdoa dan kaki melangkah. Installah I like you. Saya senang sekali dengan magic words ini. Dan kiranya biar magic words ini juga menjadi sebuah hal yang baik yang bisa digunakan di dalam setiap kehidupan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan.